Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji syukur kepada Tuhan kita. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita persiapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Inilah setiap kerinduan kita pada pagi hari ini. Kita datang dan hadirat Tuhan, membawa hati kita, membawa jiwa. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Kita mulaikan pujian ini kembali. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu, memujimu, ku menyembahmu, menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku,
Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Seminggu ini Tuhan boleh menyertai kehidupan kita itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan di hadapan kemegahan-Mu, bahwa Engkau baik karena Engkau baik bagi setiap kehidupan kami.
Ya. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Shalom. Saya berobat udah 2 kali ya, tapi nggak ada perubahan. Asal diri bergerak, saya udah bingung ya. Berapa kali saya berobat tuh? Udah 4 kali kayaknya. Asal jalan goyang. Mau mandi aja pegang tiang batu nih. Waduh, bisa jatuh juga tuh. Saya berdoa, Tuhan, saya mau ke gereja Tuhan. Sembuhkan penyakit saya Tuhan. Ya, saya bilang, ya, wah, mau bisa jalan ya. Bilangin apa? Dia nggak ada berani kan? Udah bawa kopi nih, udah habis mandi. Waduh, kepala saya bermain lagi. Luar biasa nih. Saya berdoa sebelum lanjutin, saya berdoa. Tuhan tolong saya mau ke Tuhan, sembuhkan Tuhan. Alhamdulillah Tuhan. Saya jalan, kalau seperti saya pulang dikit doang. Itulah, kalau kita mau berdoa, mau ke gereja mau kemana? Kalau kita berdoa, tolong Tuhan nggak sia-sia. Terima kasih. Puji Tuhan, kita lihat Bapak Oswi dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti dan menonton Yesus. Emang benar ya ini Tuhan baik. Kejadiannya beberapa bulan yang lalu ya, saya padahal juga mau ibadah anak di gereja Palmera ya. Saya dari rumah selalu kalau mau kemana-mana berdoa ya. Saya udah lihat kiri kanan yang dari arah Gang Namung masuk ke dalam nggak ada motor, yang dari arah Kemanisan nggak ada. Tiba-tiba tuh saya nyebrangkan, yang begitu saya nyebrang ada motor kencang itu hantam ini saya sampai sakit. Tapi puji Tuhan saya nggak sampai jatuh ya. Saya malamnya saya urut, saya bilang sama Feby, Neng, Mami ditabrak motor, kok bisa? Gitu. Saya padahal udah lihat kiri kanan, tapi puji Tuhan memang Tuhan baik kan. Saya nggak sampai tergeletak. Motor yang saya tumpangi itu padahal dia lihat kan, dia udah dapat penumpang tapi dia ngeliat handphone. Dia berhenti sebentar tapi dia nggak bilang apa-apa. Saya cuma bilangin, makanya jalan jangan ngebut, jangan lihat handphone. Dia bilang gitu. Dia jalan terus, puji Tuhan saya nggak sampai apa-apa. Sampai sekarang saya urut, saya beli Yunan Payo ini yang jadi kesaksian saya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya lihat jalannya dari sini juga aman ya. Semua karena Tuhan ya. Makanya kalau di jalan lihat handphone, lihat jalan ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya tutup ruang kesaksian. Oh, Roni. Yesus, karena berkat Tuhan Raina kemarin boleh sampai di umur pertamanya di umur 1 tahun. Dan saya juga terima kasih buat Ibu Pendeta di sini, Opa, Oma, Om yang sudah mendoakan, mengucapkan ulang tahun buat Ray. Jujur saya pribadi dari awal Ray lahir saya tuh takut, saya khawatir ya sebagai apalagi orang tua muda gitu ya, penuh ketakutan, kekhawatiran, pikiran yang enggak tuh selalu muncul gitu. Apalagi jauh dari mama kan, saya paling dekat sama mama saya ya. Terus mama juga lagi terbaring sekarang di rumah, jadi kurang bisa, udah nggak bisa nasehatin gitu, kasih tips, kasih saran tuh biasanya mama yang paling dekat sama saya. Tapi puji Tuhan
Saya percaya penyertaan Tuhan boleh sampai kemarin Ray ulang tahun yang pertama, semua memang penyertaan Tuhan. Saya tidak sedikit pun merasa saya mampu gitu, tapi puji Tuhan, Tuhan luputkan juga ketakutan, kekhawatiran itu, dan puji Tuhan Ray boleh sehat sampai kemarin ulang tahun yang pertama. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu, Bu Gembala, Bapak Gembala di tempat ini, Om Tante yang sudah mendoakan Ray. Saya akan membawakan satu pujian penyembahan. Ikutlah tidak. Mau selalu bersyukur. Ya, puji Tuhan. Kita mau selalu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Itulah yang dirasakan keluarga Bapak Roni, Reni, dan juga Reina. Ya, kiranya Tuhan terus pelihara kehidupan keluarga ini. Amin.
Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara melihat kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, Tuhan selalu menolong setia. Amin. Masih ada Bapak Ibu yang menyaksikan cinta kasih Tuhan? Ya, kalau tidak ada saya tutup ruang kesaksian. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita bangkit berdiri, sujud di altar ini. Haleluya.
ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kamu datang ke altar Tuhan pada siang hari ini. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Tuhan Yesus, yang hidupku segala bebanku. Sujud di atasnya, bawa kesaksian yang menyatakan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan. Hari ini kita datang sujud di altar Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi, Tuhan katakan bagi kehidupan.
Ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam kehidupanmu. Haleluya. Kami percaya Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan amat baik. Jangan berdiam diri, berseru, nyatakan rasa syukurmu pada Tuhan. Haleluya. Engkau percaya Dia ada di tengah-tengah kita siang hari. Kalau engkau percaya, maka akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Ada mujizat, ada kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Biarkan Roh Allah bekerja. Fokus kepada Tuhan Allahmu. Fokus kepada hadirat Tuhan siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Buka setiap hatimu. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya. Amin. Jemaat saja katakan sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebas aku, Dia ubah hidupku. Amin. Dengan imanmu katakan Dia ada di tengah-tengahmu. Angkat tanganmu dua-dua sekali lagi, jemaat, katakan dengan segenap hatimu. Dia yang melihat keberadaan hatimu siang hari ini. Dia menyelidiki hatimu siang hari ini. Amin. Anugerahnya diampuniku dan bebas aku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nanti saya minta dengan kasih Bapak Aldi masuk di dalam doa sebelum firman. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Satu-satunya Mesias Juru Selamat di dalam kehidupan kami, yang telah memilih kami dari dalam kegelapan untuk menerima hidup yang baru, dan nanti akan bersama-sama dengan Kau di Firdaus ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau begitu baik, bahwa Engkau begitu menyayangi kami. Walaupun kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan sekarang Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu, firman yang menjadi berita bagi kehidupan kami ya Tuhan, yang mengajarkan kami ya Bapak. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, biarlah hamba-Mu ini hanya memberitakan firman yang berasal dari kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kau pimpin dan pelihara hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman yang Kau taburkan Tuhan Yesus bisa bertumbuh 10, 50, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami kepadamu, hanya di dalam nama-Mu, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mau pada tempat saya serahkan kepada Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan buat kita anak-anaknya. Kepada Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang mengenyangkan kita. Seperti dari pujian Bapak Gembala nyanyikan, bagaimana Tuhan setia menolong kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala dan pada hari ini memberikan saya kesempatan untuk percaya untuk menyampaikan firman Tuhan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan juga untuk saya sebagai pembawa renungan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Fabio tanggal 20 Juli minggu lalu yang ke-7, dan juga kepada Rainer yang ke-1 kemarin. Kalau saya mengingat saudara Bapak Gembala waktu Roni dan Reni sebelum memiliki Rainer, saya berkata sama Bapak Gembala, kita rindu sebagai saudara seiman untuk Roni dan Reni memiliki anak. Dan saya teringat juga waktu setahun yang lalu hari Jumat saya dengan Bapak Gembala ke rumah sakit sehingga Rainer lahir. Puji nama Tuhan, sekarang Rainer sudah 1 tahun, ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 9. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Ayat yang pertama sampai ke-6. Saya baca yang pertama, Bapak Ibu kedua. Kita bergantian hingga yang ke-6. Demikian firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Kota-kota yang besar dan tinggi, orang yang kau kenal dan datangnya kepada orang berkata, siapa yang dapat antara maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan menggunakan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Jangan engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan akan mengusir
karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya kau bangsa yang tetap. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Kita baca kita yang pertama. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, setelah lepas dari perbudakan yang ditindas oleh bangsa Mesir, bukan berarti perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari negeri Mesir adalah kehidupan yang sesuai dengan harapan mereka. Bapak Ibu, tantangan demi tantangan harus mereka lewati. Mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun, Bapak Ibu. Dan juga kali ini mereka akan melewati Sungai Yordan dan juga menghadapi musuh-musuh sebelum memasuki tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan kepada umat Israel. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tadi kita sudah membaca bahwa firman Tuhan mengingatkan umatnya sebanyak 3 kali supaya umat Israel tidak membanggakan jasa-jasanya, bahwa semua adalah karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang memperhatikan umatnya, Tuhan yang menolong dan menyertai umatnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perkataan firman Tuhan ini disampaikan oleh Musa, abdi Allah. Dan kita tahu bahwa Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian tersebut. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa kalau sampai saat ini kita ada, semua kita yang hadir ibadah pada hari ini sudah 55 tahun Tuhan menyertai kehidupan gereja kita GPDI ini. Ini semua karena anugerah Tuhan buat kita. Bapak Ibu, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak PDP Farino, dan semua hamba-hamba Tuhan, termasuk guru-guru sekolah minggu yang melayani firman Tuhan. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian semua dalam menyampaikan firman Tuhan adalah Musa atau abdi Allah yang menyampaikan firman Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, meskipun Musa tidak diizinkan oleh Tuhan, tetapi kita boleh melihat bahwa Musa tetap hamba Tuhan, tetap hamba Allah. Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat keempat, kita boleh melihat ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, Yesus katakan bahwa orang yang sudah sembuh itu harus menghadap imam dan juga harus memberikan persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Saya minta dan kasih untuk saudara Resa bacakan untuk kita di Matius pasal 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perhatikanlah dirimu, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Iya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Yesus pun berkata kepada orang yang sudah sembuh dari sakit kustanya bahwa orang tersebut persembahkan persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 2 sampai 3, nanti Bapak PDP Walina bacakan untuk kita, ditulis suatu nyanyian, yaitu nyanyian Musa. Wahyu pasal 15 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Yang ketiga, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa.
adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ya, terima kasih Bapak PDP Marino. Sekali lagi dikatakan di dalam kitab Wahyu ada nyanyian mereka yang menang, nyanyian yang orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Dikatakan ada nyanyian Musa, hamba Allah. Bapak Ibu, bahwa Musa meskipun tidak masuk ke tanah perjanjian, dia tetap hamba Allah. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita kembali melihat di dalam ulangan yang kita baca tadi di ayat yang ketiga. Dikatakan dalam ulangan pasal yang 9 ayat yang ketiga. Saya baca untuk kita. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memudahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Kita berhenti sampai situ Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Tuhan yang berjalan menghalau musuh-musuh bagi umatnya. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya bahwa demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka. Bapak Ibu, benar bahwa Tuhan yang berjalan di depan laksana api. Tetapi untuk menghalau dan membinasakan harus umatnya Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan. Tetapi kita sebagai umatnya harus menghalau dan membinasakan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa dalam peperangan iman untuk menghadapi peperangan rohani dan menghadapi hal-hal yang jahat, selain penyertaan Tuhan, kita umatnya juga harus turut serta di dalam peperangan itu. Maka oleh sebab itu Rasul Paulus katakan di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Nanti Bapak Roni bacakan untuk kita ya. Bagaimana kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus Pasal 6 ayat yang ke-11, ya firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, bahwa di dalam peperangan melawan kuasa jahat, peperangan iman, peperangan rohani diperlukan senjata Allah. Harus kita yang kenakan perlengkapan senjata Allah itu. Nah Bapak Ibu, benar Tuhan mengamati kehidupan kita, Tuhan menyertai kehidupan kita, tapi kita sendiri juga harus berperang. Bukan artinya kita otak-otak kaki, diam-diam saja dalam menghadapi peperangan iman, bahwa kita harus turut serta. Saya sering katakan ungkapannya adalah oraet labora, berdoa dan bekerja. Bukan hanya kita berdoa saja, tetapi tanpa bekerja. Tapi harus ada berdoa, kita penyertaan Tuhan, dan kita bekerja. Tuhan yang memperhatikan dan menyertai umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita harus kuat. Kita sudah waktu bulan Mei kita ada doa 10 hari. Tuhan sudah memberikan kuasa roh kepada kita. Maka kita harus memakai kuasa roh itu untuk menghadapi peperangan rohani. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan menyertai kita hingga kesudahan zaman. Bahwa gereja kita sudah berjalan hingga hari ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan izinkan kita boleh mengingat semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melihat anak-anak kita sudah besar, sudah semakin dewasa. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan melihat lagi satu kisah yang boleh menjadi perenungan buat kita anak-anak Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-31 sampai ke-32. Nanti saya akan kasih untuk Saudari Celia bacakan untuk kita. Kejadian 29 ayat 31 sampai 33. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel
Terima kasih Saudara Celia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mendengar kisah ini bahwa ada seorang wanita yang bernama Lea yang tidak dicintai oleh suaminya. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari mana kita tahu Lea tidak dicintai oleh suaminya? Dari firman Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mengamati bahwa Lea tidak dicintai oleh suaminya. Dan selanjutnya Tuhan membuka kandungannya. Maka lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ruben, non Palinur. Nah ini yang melahirkan Ruben ini Lea. Kalau melahirkan Palinur Ruben, ibu ibu gembala. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam kesengsaraannya, dalam kesedihannya, di dalam penderitaannya, Tuhan memperhatikan Lea meskipun suaminya Yakub tidak mencintainya. Bapak Ibu sedih ya, bagaimana perasaan seorang wanita tidak mencintai suaminya. Bagaimana dia sudah setia mengikuti suaminya berikrar dalam pernikahan. Kalau sekarang ya Bapak Ibu, tapi tidak dicintai oleh suaminya adalah hal yang menyedihkan bagi seorang wanita. Begitu pun juga dengan seorang laki-laki tidak dicintai oleh istrinya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seringkali mungkin kita diabaikan oleh sesama kita, dari orang dekat kita. Bukan hanya sesama, tetapi orang-orang yang dekat dengan kita mungkin sering melupakan kita, mengabaikan kita. Tetapi ada satu pribadi yang melihat dan memperhatikan kehidupan kita. Bagaimana Lea juga diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan mengerti apa yang dialami oleh Lea di dalam kesedihannya, kesengsaraannya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada tahun 1992 ada satu event olahraga, yaitu Olimpiade yang diadakan di Barcelona. Bapak Ibu kalau ingat Olimpiade Barcelona, yang teringat di kita adalah Susi Susanti dan juga Budi Kusuma. Itu adalah emas pertama yang diperoleh oleh negara kita pada tahun 1922 Olimpiade Barcelona. Pada tahun itu bulu tangkis adalah olahraga yang secara resmi dipertandingkan. Kalau tahun 88 sebelumnya olahraga badminton atau bulu tangkis adalah olahraga eksebisi. Bapak Ibu kita mengingat bahwa melalui olahraga event Olimpiade ini, negara kita, bangsa kita, Indonesia boleh memperoleh emas yang pertama di dalam mengikuti ajang olahraga. Bapak Ibu, tetapi pada tahun itu juga ada satu peristiwa yang menjadi inspirasi hingga pada saat ini. Ada satu peristiwa di cabang olahraga atletik pada lomba lari 400 meter. Nanti saya kasih untuk saudari Sarah tampilkan untuk kita. Dibantu oleh Ibu si
ada seorang atlet yang bernama Derek Redmond dari Inggris Raya. Dia difavoritkan untuk menjadi juara di dalam olahraga ini. Karena sebelumnya dia meraih medali emas, Bapak Ibu. Tapi pada 150 meter pertama masih ada 250 meter. Tiba-tiba paha dari atlet ini, Derek Redmond ini mengalami cedera, mengalami sakit yang sangat, Bapak Ibu. Para medis datang, dia harus memutuskan apakah harus berhenti atau harus melanjutkan pertandingan ini. Tidak tetap melanjutkan pertandingan ini, Bapak Ibu. Tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam arena, meskipun dihalangi oleh petugas, oleh penjaga, tetapi pria itu tetap masuk dan mendampingi Derek Redmond, dan dia adalah ayah dari Derek Redmond. Bapak Ibu, pertandingan sudah selesai, dimenangkan oleh atlet dari Amerika, dan Derek Redmond ini didiskualifikasi karena kalah ya Bapak Ibu, dibantu juga oleh ayahnya. Bapak Ibu, pemenangnya mungkin kita sudah lupakan. Kita hanya mengingat, dicatat bahwa tahun 1992 ini pemenangnya dari Steve Lewis dari Amerika. Tetapi Derek Redmond ini yang kalah menjadi inspirasional, tetap diingat kisahnya. Bahkan penonton memberi applause lebih banyak dibanding pemenang yang sudah memenangkan pertandingan itu. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, dari kisah ini kita melihat bagaimana perjuangan seorang atlet menyelesaikan pertandingan yang meskipun tertatih-tatih, dan juga ada seorang ayah yang masuk ke arena pertandingan menemani atlet anaknya tersebut. Bapak Ibu, mungkin perjalanan iman kita tertatih-tatih saat ini, mungkin kita mengalami pergumulan yang berat, mengalami satu masalah mungkin yang tidak enak, mungkin sakit secara kejiwaan kita, secara mental kita, bukan hanya mungkin fisik kita yang sudah sakit-sakitan. Bapak Ibu, tapi kita harus menyelesaikan satu pertandingan, dan ada Bapa di surga yang menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mungkin kita tidak juara, tetapi Derek Redmond ini yang kalah dan sudah dibantu oleh bapaknya, menjadi kisah yang boleh diingat hingga saat ini, bahwa ada Bapa yang menyertai kehidupan kita, ada Bapa selalu yang setia menemani kehidupan kita hingga kesudahannya, bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Bapak Ibu, kita bersyukur sudah 55 tahun kita boleh ada ini semua anak kasih kemurahan Tuhan. Ibu Gembala pun sudah Tuhan tolong dalam kesembuhannya, juga Ibu Eng dan yang sebagainya sudah tolong Tuhan memberikan kekuatan kesehatan buat kita. Ya Bapak Ibu, melalui renungan firman Tuhan yang singkat ini, kita boleh diingatkan kembali bahwa ada mata Tuhan yang melihat kita, umatnya. Tuhan yang menyertai kita masuk melalui pertempuran, tapi kita juga harus siap bekerja sama dengan Tuhan Allah kita.
Menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita harus menghadapi pertempuran iman kita, menghadapi pertempuran rohani kita. Bapak Ibu, ingat kisah Lea ini. Meskipun ia merasa menderita, merasa ia tidak dicintai, tetapi ada Tuhan yang memperhatikan. Bapak Ibu, dari Lea inilah lahir keturunan bahwa menjadi silsilah Kristus. Lea berikutnya boleh melahirkan anak Simeon, Yehuda, dan selanjutnya melalui Yehuda inilah Yesus Kristus berkati. Mari saya mengundang untuk Pak Elsinga, pemain musik. Kita boleh percaya bahwa ada Tuhan menyertai kehidupan kita, memperhatikan kita, anak-anaknya. Apapun yang kita alami Bapak Ibu, kita percaya kita sudah berkomitmen untuk mengiring dia. Kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan itu. Kita mohon pujian Bapa besar sungguh. Ya. Kita percaya ada Bapa yang memperhatikan kita dan menyertai kehidupan kita. Mari sama-sama kita katakan, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Terima kasih Bapa, nyata sungguh perlindunganmu. Mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan Kau menuntun langkahku.
baik secara fisik kita yang sakit maupun kesedihan yang kita alami, tekanan hidup di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berjalan secara tertatih-tatih, tapi Bapak Ibu, kita percaya bahwa ada satu pribadi, Tuhan Allah kita, Bapa kita yang menyertai kehidupan kita. Dia yang menuntun jalan kehidupan kita. Kita boleh bisa menyelesaikan garis finish kehidupan kita bersama dengan Dia. Bapak Ibu, berserulah kepada Dia. Katakan apa yang menjadi isi hati kita di hadapannya, Bapak Ibu. Mungkin kita mengalami ketakutan, tapi Dia adalah Tuhan yang memberikan kekuatan. Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya yang boleh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penasihat di dalam kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu, kita mau bersama-sama berkomitmen untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Bapa. Kita percaya Dia boleh memperhatikan kehidupan kita pribadi, pas pribadi, anak-anaknya. Mari sama-sama kita katakan kembali dari awal. Sungguh kasih setiamu, ya sungguh perlindunganmu, satu kuasa mampu pisahkan aku Dari kasih-Mu, katakan ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, Tuhanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ibu Gembala masuk di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kembali Kau berikan waktu dan kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan, yang menjelaskan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan, sungguh berharga kami di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus firman yang sudah kami dengar Tuhan, pemulihan boleh terjadi Tuhan, kesembuhan Kau berikan ya Tuhan buat kami semuanya Tuhan. Segala persoalan yang kami hadapi biar kiranya Kau sudah berikan jalan keluar ya Tuhan. Kau sungguh Bapa yang luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kasih karunia terus ada dalam hati dan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanan dimanapun dia melayani Tuhan. Biarlah kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pelayanannya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Berkati istri dan anaknya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya, persoalannya Tuhan, Engkau yang tahu. Biar kiranya Engkau jawab setiap doa-doanya Tuhan Yesus. Seberapa kami yang hadir di tempat ini pada saat ini ya Bapa,
Kau tahu masing-masing kerinduan, keperluan, pergumulan kami. Biarlah kiranya melalui ibadah kami hari ini kami boleh mendapat jawaban yang indah dari Engkau ya Bapa. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberikan maupun yang belum dapat memberikan. Biarlah kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Selanjutnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya puji Tuhan, terima kasih buat pelayanan dari Bapak Felki. Tuhan Yesus yang memberkati setiap pelayanannya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita naikkan pujian. Serahkanlah. Hari Rabu 30 Juli pukul 7 malam ada ibadah Bitson di gereja dan Zoom meeting dilayani oleh Bapak Gembala. Jumat 1 Agustus 2025 pukul 7 malam di gereja akan ada pendalaman Alkitab dilayani oleh Bapak Gembala. Hari Minggu 3 Agustus pukul 8.30 ada ibadah Pelnap, ujian Ibu Gembala, kelas Madya Bapak Gembala, kelas Pratama Ibu Gembala. Dilanjutkan ibadah minggu pertama dan perjamuan kudus pukul 10, worship leader Ibu Deborah, singers Ibu Lina dan Bapak Roni, LCD Ibu Novi, persembahan pertama Ibu Siani, persembahan kedua Bapak Iyo. Laporan penerimaan persembahan 20 Juli 2025, persembahan pertama Rp300.000, persembahan kedua Rp230.000, pembangunan Rp100.000, dan diakonia Rp100.000. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Tuhan berkati. Ada pengumuman tambahan Bapak Gembala?
Ibu Gembala aja. Siapa aja boleh ikut bebas. Dan yang menarik ada hadiahnya sih. Selain perlombaan-perlombaan yang lain, mungkin ada balap karung, ada tarik tambang, ada rumah kelereng, makan kerupuk, dan yang lain-lain. Tapi itu saja tambahan dari saya untuk kegiatan 17 Agustus. Kalau bisa bajunya rasanya pakaian daerah kalau bisa. Ya merah putih Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Mungkin itu saja tambahan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Baik, saya mengundang Rena untuk didoakan oleh hamba-hamba Gembala dan Gembala. Kehidupannya menyertai, memberkati segala sesuatu, tidak kesembuhan, segala kuasa yang mengganggu, yang menghalang, dan segala perkara dalam kehidupannya kayak percaya. Berkati orang tuanya, sampai kedua orang tua itu juga punya hikmat untuk memberikan pengajaran kepada ini, lalu Bangkola di dalam kehidupannya. Bangkola sesungguhnya satu-satunya juru selamat dalam kehidupannya secara pribadi. Terima kasih Bapak, semoga kami yang mau berterima tangan dalam kehidupannya dan berkat anugerah daripada Rena, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pertumbuhan yang telah perkara dalam kehidupanmu. Kedua orang tuamu diberkati oleh Tuhan agar dapat memenuhi segala kebutuhan sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia Engkau yang berlimpah daripada Tuhan Yesus, pimpinan Tuhan dalam persekutuan nolong dan seluruh kehidupan mulai hari ini sampai selamanya. Berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini seperti wanita mengunci.
seperti wanita bermurah hidup, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik-baik. Sekali lagi katakan seperti wanita, seperti wanita bermurah hidup, menangis di bawah kakimu. Demikian Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik-baik. Katakan sampai akhir hari, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Angkat tangan kita, katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Bapa, terima kasih untuk ibadah yang kau berkati. Pelayanan musik pujian yang suci doa perintah Singarwel, jemaatmu pekerjaan dan para pelayan terbaik. Pelayanan pertama dua aku kasih maupun tetap pembangunan demikian juga urusan dan musik dalam nama Yesus kau berkati. Hingga apa yang kami persekembangkan hari ini di hadapan Yang Maha Kudus boleh naik ke hadiratmu Yang Maha Kudus sebagai upaya yang harum yang menyenangkan hatimu, sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapanmu. Terima kasih Bapak yang dalam surga, yang percaya kau sudah berkati kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang melayani Engkau, demikian juga jemaatmu yang hadir pada kesempatan hari ini, kau sudah berkati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, kau berkati Ibu EN, terima kasih untuk segala perkara yang terjadi dalam kehidupannya, kesehatan yang daripadamu boleh kau berikan dalam hidupnya. Demikian juga untuk Ibu Gembala, tadi sudah boleh dengan kembali sehat. Belajar juga Ibu Gembala tahu mengucap syukur atas segala apa yang kau berikan dalam kehidupannya, yang melalui hidupnya juga dalam 2020. Berkati juga Ibu Ami di masa tuanya, menyertai dan berkati kesehariannya Bapak, sehingga melalui kehidupannya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati juga Bapak Lukas beserta anak menantu dan cucunya, sehingga apa yang dikerjakan semua berhasil untuk kemudian juga besar. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi Bapak Stato Harto di masa tuanya, Bapak hadir di tengah-tengah kesendirian dalam kehidupan kesehariannya, kami ucapkan daripadamu boleh kau berikan dalam kehidupannya, hingga dia juga boleh bersyukur atas segala apa yang ada dalam kehidupannya secara pribadi. Berkati juga anak buah cucu mereka Bapak untuk kemudian besar. Terima kasih Bapak yang dalam surga, kami serahkan kepada Pistol hari Rabu, berkati yang melayani. Demikian juga untuk pendalaman Alkitab pada hari Jumat, berkati yang lain. Berkati juga Ibu Premi, segala pasal penyakit dalam tubuhnya dalam nama Yesus Kristus. Pengampunan daripada memboleh kesembuhan dalam hidup. Terima kasih Bapak. Yang berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri, Gubernur, Bupati Wali Kota, Camat, RT di Kampung.
Terlebih lagi kenapa vaksin COVID-19 maupun vaksin booster COVID-19 apa yang dikerjakan oleh berhasil bangsa dan negara yang dua vaksin kami serahkan juga rencana perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang 80 yang akan dirayakan di tempat ini, memberkati semuanya untuk kemudian yang besar. Terima kasih Bapak, jika sebentar ada makanan minuman yang sediakan bagi kami, ketika dikuduskan di masa firman-Mu, menjadi kesehatan kekuatan bagi tubuh kami, para janda yatim piatu juga kalau berkat-Mu. Dan Engkau balas lipat kali ganda orang yang sudah menyediakan persembahan kasih ini buat kami, dan melalui kehidupannya nama Tuhan boleh dipuji dan kemuliaan. Terima kasih Bapak yang dalam surga. Inilah doa kami, juga kami tunaikan di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan arahan Pastor Kudus menyertai berkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa. Terima kasih. Selamat siang, selamat hari